Berarti emang sebelumnya juga ada wangsit atau istilah ada bisikan ya, harus tinggal di sini. Mungkin tadi kalau diurut di belakang sana ada keramat siapa tadi saya lupa lagi. Yang Arya Wirabaya. Yang Arya Wirabaya. Dan itu juga katanya masih keluarga dari kerajaan Panjalu. Ya masih dia masih keturunan Panjalu yang masih apa kalau bahasa saya Karuhun Panjalu lah kalau bahasa saya. Nah kan kalau di sini ramainya itu kan Hayang Boros Ngora ya sama Haryang apa? Haryang Kuning. Haryang Kuning. Kalau misalkan ini disambungkan dengan Hayang Boros Ngora atau misalkan kerajaan Panjalu ini sebagai apanya gitu? Di sini itu yang jelas kalau dari sisi umur ya, sisi pautan usia ada yang lebih tua. Di sini Di Ciramping itu. Orang tua dulu itu kan tata ruangnya itu tatanan tempat itu jelas. Kayak bikin rumah aja, anak di bawah, orang tua di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya di Sajada. Oke teman-teman, video kali ini saya akan mengunjungi salah satu rumah yang berada di tengah hutan dan saya akan mencoba silaturahmi lagi. Nah, di mana di konten sebelumnya saya sudah pernah bersilaturahmi seorang Kang Imron ya, yang dimana rumahnya itu benar-benar di tengah hutan ya. Ini jalannya sekarang musim kemarau, alhamdulillah. Kalau dulu becek sekali nih jalan ini, sekarang kering, alhamdulillah. Kita nemuin sosok Ipri, terus minta ini, itu sebenarnya saya itu lagi berjalan di spiritual, cuman kita melewati supranatural itu. Ya alhamdulillah saya nggak terjebak gitu. Kalau kita kena rayuannya, kita kena bujukannya, kita terjebak di sana. Gitu. Padahal kalau spiritual itu sebenarnya memperbaiki diri. Nah teman-teman, nah, jadi sekarang rumahnya sudah kelihatan ya di sana. Jadi Kang Imron ini benar-benar real di tengah hutan Panjalu ya. Dan akses jalannya jalan setapak. Sebetulnya bisa sih bawa motor ke sana, cuman kita tadi tidak bawa motor, kita simpan di sana motornya. Dan coba kita akan turun, kita akan langsung menemui Kang Imron ya. Sudah. Nah, ini sudah lihat, ini ada anak kambing kepunyaan Kang Imron. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini saya kembali silaturahmi ke Kang Imron ya, salah seorang spiritual asal Panjalu Ciamis. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, kita pengen ulas sedikit ya bahwa Kang Imron ini tinggal sendiri di tengah hutan. Tapi sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi, saya pengen tanya kabar. Kang gimana sekarang kabarnya Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cuman mungkin sekarang agak sedikit berbeda karena rambutnya sekarang udah pendek ya. Udah pendek. Tapi masih spiritual kan? Takutnya udah pensiun gitu ya. Masih ya. Alhamdulillah. Mungkin karena bosan panjang sekarang dipotong. Nah Kang, mungkin Akang bisa sedikit ceritakan kembali kenapa Akang itu kan lebih memilih tinggal di hutan, nggak punya tetangga gitu kan. Sedangkan di sini kan masih banyak hewan-hewan juga, masih banyak istilahnya hantu-hantu juga. Mungkin Akang bisa sedikit ulas kenapa tinggal di sini gitu. Ya seperti yang udah diulas kemarin-kemarin ya. Jadi ya tetap alasannya itulah, alasannya kita pingin tenang, itu alasan yang utama gitu ya. Terus ya tanpa disadari gitu, saya juga sempat berpikir kenapa saya ya kalau bahasa Sundanya kersaning Gusti Allah ya, saya tinggal di sini gitu. Kenapa sampai tinggal di sini? Ya sekarang makin terasa gitu, makin kepikiran gitu, terasa bahwa ternyata Gusti Allah itu mendiamkan kita di suatu tempat itu dengan alasan tertentu. Jadi nggak semata-mata dia misalkan nyuruh saya untuk tinggal di sini ataupun saya dikersakeun gitu kan. Kalau bahasa Sundanya tinggal di sini dengan tanpa alasan. Kebetulan kan di sini ini ya daerahnya disebutkan daerah jati ya. Walaupun kita lihat nggak ada pohon jati gitu. Tapi ini udah dari dulu, dari zaman orang tua dulu namanya ini
Blok Jati. Oh, blok jati. Iya, Blok Jati. Tapi nggak ada pohon jati. Nggak ada pohon jati. Ya itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi batiniah saya gitu. Kenapa ini dikasih nama Blok Jati ya? Dan saya selusuri itu dari dulu katanya, dari kakek nenek saya tanyain gitu ya ke orang-orang yang lebih tua usianya, dari dulu ini sudah dibilang Blok Jati. Wewengkon Jati. Nah, semakin sini lama kelamaan ya saya kepikiran, oh ternyata kita itu harus mengetahui. Dalam artian kenapa saya disuruh tinggal di Blok Jati ini, ya kita harus tahu siapa jati diri kita gitu kan. Dari mana asal kita. Kita nggak usah mencari jati diri orang lain, kita cari jati diri kita pribadi, jati diri kita masing-masing. Itu yang saya temukan. Terus di sini ada lagi tanpa disadari, di sana di belakang tuh sebelah sana itu ya, itu ada leluhur lah, masih keturunan Panjalu, namanya itu Blok Ciramping. Oh, Ciramping. Iya, Ciramping. Yang dipulasarakan di sana itu, yang dituakan itu namanya Eyang Haryang Arya Wirabaya. Gitu. Dari sini kalau nggak salah, kalau dilihat pintas sih dekat ya, cuman paling jarak 100 meter juga enggak gitu. Kalau di tarik benang lurus, tapi kalau jalan ya kita lumayan jauh gitu. Kenapa ya? Ini Blok Jati. Nah, di bawah ada Lengkob ya, ada Legok gitu, ada Lebah, terus di sananya Ciramping. Nah, ini Jati, itu Ciramping. Oh, perbatasan. Jadi kalau filosofi saya gini, kalau kita ingin mendapatkan, dalam artian ramping itu kan kalau di bahasa Sunda itu kan tajam. Ya, Sekut gitu. seket tajam ya gitu, bisa dibilang gitu kan. Kayak golok aja gitu kan. Kalau diasah itu kan ramping. Nah, kalau kita ingin ketemu sama ramping, sama ketajaman kita, ya kita harus tahu jati diri kita. Oh. Itulah sambungannya kenapa ini Blok Jati, di sana disebut Ciramping. Jadi sebelum kita mendapatkan ketajamannya itu, kita harus tahu jati diri kita gitu. Jadi kita nggak usah, kalau menurut saya ya, kita nggak usah ngaji terlalu jauh gitu. Ya kita mempelajarilah, mengaji ke diri kita masing-masing. Jadi kalau bahasa Panjalu itu kan nggak keluar, tapi ke dalam. Gitu. Jadi kita itu lebih banyak masuk ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita gitu. Ya insya Allah siapapun itu orangnya gitu ya, apapun itu akidahnya, apapun itu pegangannya, kalau kita udah tahu diri kita masing-masing, ya udah pasti kita mempunyai ketajaman, baik secara pola pikir, secara obrolan, ataupun secara segala macam. Oh. Jadi mungkin istilahnya bukan khasiat, apa sih namanya, keberkahan atau apa sih kalau istilah jarah-jarah kayak gitu? Iya. Berarti untuk ketajaman diri kita gitu ya? Iya. Jadi kita itu ibarat gini ya. Karomah berarti ya? Karomah ya. Itu kalau dibilang kita jaro itu kan kita mengejar karomah ya. Tetap yang menentukan karomah itu kan tetap diri kita sama Gusti Allah Ta'ala. Itu yang memberikan karomahnya itu kan Gusti Allah Ta'ala. Kita cuman mengikuti jejak aja sebenarnya. Mengikuti jejak leluhur, bukan kita dalam artian apa minta ke leluhur ya. Gitu. Itu kalau kesana kan kurang pas ya. Tapi kita mengikuti jejak mereka gitu. Kenapa mereka pergi ke suatu gunung, kenapa mereka mengasingkan diri, kenapa mereka mencari ketenangan, karena ketenangan itu datangnya itu dari lingkungan yang tenang. Itu yang saya temukan gitu. Jadi kita ibarat kata nggak bisa mendapatkan ketenangan dari lingkungan yang nggak tenang, Ramai gitu. yang rame, yang bising gitu. Terus kita juga nggak bisa lepas dari duniawi ya. Jangankan diam di bertetangga, saya juga diam di sini tetap kok urusan duniawi itu tetap ngikuti gitu. Cuman nggak terlalu berat sih. Kalau kita tanpa tetangga, kita hidup menyendiri, nggak terlalu berat. Jadi kita, mata kita itu nggak terlalu banyak melihat yang lain-lain. Mungkin kalau untuk sekedar makan, di sini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa dimakan gitu Ya ya. kalau buat makan sih kita ya pokoknya tetap ke nasi ya. Kalau nasi di sini bertani. karena bukan daerah pesawahan,
jadi kita tetap beli ya. Kebetulan kita belum punya huma kok. Kalau udah punya huma kayak di Baduy ya pasti kita nanam huma gitu, nanam padi darat gitu. Tapi kita belum punya bibitnya. Jadi kalau beras mah buat bahan pokok ya kita beli. Cuman kalau buat lauk pauknya ataupun sekedar menyambung ya di sini singkong ada, daun singkongnya ada. Terus ya kita mencoba beternak atau segala macam lah untuk kebutuhan diri pribadi gitu. Ya berarti kan Kang sebelumnya kalau dari yang tadi Akang bicarakan di sini tuh kan lebih banyaknya istilahnya teh filosofinya ya dari mulai Babakan Jati, Ciramping. Nah itu sebelumnya Akang harus tinggal di hutan ini apakah ada wangsit atau petunjuk atau dari orang tua kah gitu? Apakah emang murni pilihan sendiri harus di sini gitu? Jadi kalau gini ya, kalau di awal gitu kita itu emang sih kayak ada bisikan ya gitu, kayak ada bisikan gitu sampai kita itu diam di suatu tempat ibarat kata dulu saya pernah tinggal di bawah di sana ya sama orang tua nggak nyaman gitu, terus pindah ke Bahara ke lemburnya istri, tempatnya istri nggak nyaman, sampai kita pernah tinggal juga di daerah Ciberem, itu daerah Batu Panjang, di bawahnya Batu Panjang itu kita juga ngerasa nggak nyaman karena kita itu belum menemukan gitu ya tempat yang sesuai dengan batiniah kita gitu. Nah kebetulan ini tanah punya leluhur ya, punya kakek, diwariskan ke orang tua saya gitu, dan saya seneng bercocok tanam gitu. Ya saya mencoba tinggal di sini dan alhamdulillah udah sekitar 10 tahunan lebih lah, lupa lagi tuh kalau dihitung-hitung gitu kita bisa tinggal di sini, kadang-kadang udah 12 tahun lebih kita tinggal di sini gitu. Berarti emang sebelumnya juga ada wangsit atau istilah ada bisikan ya harus tinggal di sini. Mungkin tadi kalau diurut di belakang sana ada keramat siapa tadi saya lupa lagi? Eyang Arya Wirabaya. Eyang Arya Wirabaya. Dan itu juga katanya masih keluarga dari kerajaan Panjalu. Ya masih, dia masih keturunan Panjalu, yang masih apa kalau bahasa saya Karuhun Panjalu lah kalau bahasa saya. Nah kan kalau di sini ramainya itu kan Eyang Boros Ngora ya sama Haryang apa? Haryang Kuning. Haryang Kuning. Nah apakah ini juga terkenal Kang? Ya kalau gimana ya? Kalau dulunya sih kayaknya terkenal juga ya kalau dulunya, cuman karena sekarang batas pengetahuan ya, terus batas cerita juga kan terbatas gitu. Jadi kebanyakan sih orang-orang sekarang itu kan nggak terlalu memperhatikan arah ke sana. Jadi kebanyakan kita terlalu fokus ke urusan duniawi kita gitu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak mau tolong, nggak mau tahu gitu walaupun gimana. Makanya kalau sekarang sih kayaknya sedikit orang yang mengenal kalau sekarang gitu. Kecuali kalau orang Panjalu sih insya Allah mengenal kalau orang Panjalu. Kalau misalkan ini disambungkan dengan Eyang Boros Ngora atau misalkan kerajaan Panjalu, ini sebagai apanya gitu? Kalau ini ya saya sih kalau ngobrolin ke sana takut salah ya, karena batas pemahaman kita gitu. Jadi kalau yang ada di cerita, yang ada di buku itu ini masih di bawah ya. Jadi dalam artian masih keturunan yang di Nusa gitu kalau di dalam buku gitu. Nah, tapi kalau menurut batiniah saya, karena di sana itu makamnya banyak ya, bisa jadi Eyang Arya Wirabaya itu yang terkenalnya kan Eyang Arya Wirabaya. Jadi dia itu anggaplah kayak cucu ataupun anak, nggak tahu cucu ya. Kalau saya sih nggak tahu persis jelasnya gitu, karena sejarah Panjalu itu simpang siur. Jadi takut salah, kita juga takut membodohi orang gitu. Jadi kita nggak berani mengungkapkan yang ini karena banyak versi, takut mengganggu versi orang lain gitu. Maaf ya, bukan kita nutup-nutupin. Tapi kalau menurut batiniah saya, nggak tahu makam siapa di sini itu yang jelas. Kalau dari sisi umur ya, sisi pautan usia ada yang lebih tua. Di sini di Ciramping itu. Karena gini, posisinya di atas ya. Karena gini ya, kalau menurut saya, prinsip saya, orang tua dulu itu kan tata ruangnya itu, tatanan tempat itu jelas. Kayak bikin rumah aja, anak di bawah, orang tua di atas. Nggak bisa anak lari ke lebih tinggi dari orang tua.
ya sama dari sisi tempat ataupun patilasan ataupun pulasaran gitu, makom ya sama gitu. Berarti akan di sini sebagai kuncen kah, penjaga atau juru rawat dari makam keramat tersebut gitu? Kalau saya kalau dibilang juru kunci ya bukan, penjaga juga bukan. Jangankan menjaga makam, ya menjaga diri pribadi juga belum tentu bisa gitu. Ya kalau saya mah sekedar apa ya, mengagumi aja kok. Nggak ada ke ini, cuman ya hayulah kalau ibarat kata, karena di sini itu kalau yang di daerah Simpar khususnya itu jarang ada yang namanya juru kunci. Jadi ketika yang mau ini, ibarat akang nih pingin jaroh ke sana, terus kenal sama saya, ya hayu bisa saya antar. Kalau kita bukan juru kunci ya, kita cuman penyambung kayaknya, gitu, mengantarkan, menyambung gitu. Jadi nggak ada, bukan ya. Kita nggak mau klaim karena kalau sekarang itu kan juru kunci itu harus punya SK. Iya. Kalau sekarang. Berarti kan soalnya kan gini Kang, ini berarti bisa jadi keramat ini tidak banyak orang tahu ya. Ini berhubungan sama kerajaan Panjalu. Kayaknya sih disebut tidak banyak, pasti ada lah yang tahu. Cuman nggak terlalu dikenal, Jadi kita itu terlalu fokus ke ibarat kata gini, Eyang Cakradewa, Eyang Prabu Boros Ngora. Udah sampai batas sana aja. Kadang-kadang kita udah merasa cukup. Ya kita nggak mau menggali yang lainnya gitu. Padahal kalau kita telusuri masih banyak gitu. Khusus di Simpar ini lebih banyak. Di Simpar ini lebih banyak. Ya mungkin teman-teman nanti kita kalau dibolehkan kita pengen lihat, katanya berarti di sana masih di tengah hutan juga berarti makamnya. Ya masih hutan lindung lah. Ya lindung. udah masuk dilindungi hutan lindung gitu. Jadi ya alhamdulillah masih asri. Paling kalau dulu mah masih pohon-pohonnya masih gede, cuman karena di sana itu sering ini apa di atas bukit, jadi anginnya kencang. Kebanyakan sih tumbang, sebagian udah ada yang tumbang, yang ini gitu. Tapi masih asri, masih terawat. Nah kalau yang orang yang ziarah ke sana Kang, yang tahu gitu, yang tahu lokasi itu meminta karomat atau minta keberkahannya untuk apa Kang? Kan biasanya kan identiknya orang-orang meminta hajat tuh bukan berarti mintanya ke makam ya, meminta keberkahannya itu berdoanya di sana itu kebanyakan karomanya untuk apa gitu? Ya kalau itu sih tergantung ke orang-orang yang punya maksud ya, punya hadasnya gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi di sini itu yang hasil penyelusuran saya gitu, hasil tapakuran saya lebih ininya ke urusan kalau dibilang kadugalan lah, kalau dibilang gitu ya, jadi kesaktian gitu kalau dibilang gitu ya. Urusannya lebih ke sana gitu. Jadi kan setiap karoma itu beda-beda yang intinya gitu ya, intinya gitu. Yang jadi pokoknya. ibarat kata pokoknya itu lebih mengarah ke sana. Berarti Kang sering ke sana Kang? Ya disebut sering sih enggak, ya disebut jarang. Kadang-kadang kalau ada yang ingin diantar kita ke sana, kadang-kadang kita kalau dalam hati ingin ya kita kadang maksain ke sana. Nah mungkin kita kembali ke obrolan Akang dulu ya, karena nanti kita di video kedua penasaran pengen lihat, karena berarti makam ini emang kalau istilah bisa dianggap penting juga karena masih termasuk keluarga kerajaan. Ya. Mungkin teman-teman nanti juga biar bisa tahu cek istilah tata ruka lah gitu. Mungkin ada orang-orang yang orang-orang zaman sekarang yang tidak mengenal karuhun-karuhun dulu kan bisa jadi tahu gitu ya. Maka akan selama tinggal di sini kan dulu juga kita pernah bahas dari mulai gangguan gaib, istilah energi. Nah, apa sih yang selama ini yang akan dapatkan dari sini? Pelajaran apa misalkan, apakah selama tinggal di sini itu oh ternyata begini, misalkan dapat ilmu begini, atau misalkan ada karuhun yang datang, apa sih yang pengalaman Akang yang selama di sini gitu? Ya kalau buat saya sih Perubahan yang kelihatan, pengalaman yang saya temukan itu ya khusus buat pribadi saya gitu. Ya alhamdulillah dengan tinggal di tempat yang jauh dari keramaian ya, kita bisa sedikit mempelajari diri kita, terus kita juga bisa memperbaiki diri kita. Dan juga kalau saya sih benar-benar saya orangnya bukan orang benar gitu kan. Ya minimal kalau kita tinggal sendirian jauh dari tetangga, minimal kan kita
nggak terlalu banyak bersentuhan dengan orang ya, jadi kita mengurangi, minimal bisa mengurangi lah, minimal gitu. Kita bisa mengurangi kejelekan-kejelekan kita sama orang lain gitu. Terus ya kalau urusan batiniah ya alhamdulillah saya juga bisa mendapatkan ketenangan di dalam batiniah, dan ketenangan itu ya kalau dibandingkan dengan materi kembali sih ke jiwanya masing-masing. Ada orang yang tenang dengan banyak materi, dan juga ada orang yang tenang walaupun keadaan ekonomi dan materinya pas-pasan atau dunianya pas-pasan, tapi itulah ada ketenangan yang nggak bisa digantikan dengan materi. Gitu kalau buat saya. Terus saya juga sama istri ya alhamdulillah di dalam menjalankan rumah tangga gitu, rukun rumah tangga ya disinilah saya menemukan gitu. Jadi dalam artian ibarat kita sakit aja, kita sakit kan nggak ada tetangga, nggak ada orang lain, yang udah pasti istri yang merawat kita, dan istri ketika sakit ya kita harus lebih memperhatikan ke istri. Jadi di sana ada jiwa yang jadi kita nggak terpaku ke bantuan orang lain, gitu. Jadi benar-benar kita itu saling menitipkan diri dan saling merasakan bahwa oh saya punya istri, istri punya suami, itu punya saya. Dan dulu juga katanya Akang sempet diajak menikah sama siluman ular, itu berarti di sini ya? Iya di sini. Dan itu dulu pernah. Dan mungkin Akang bisa ulas Kang, itu apakah udah masih awal-awal tinggal di sini, apakah udah lama? Itu masih pertengahan sih, pertengahan pas tinggal di sini, gitu. Jadi gini ya, kalau ini maaf ya, kalau yang saya rasakan, maaf kita nggak bisa samakan mana spiritual, mana supranatural. Oh beda itu tuh. Itu beda ya. Jangan dibilang orang spiritual itu orang supranatural, gitu. Namun nggak bisa dipungkiri, ketika kita berjalan di jalan spiritual, spiritual itu sebenarnya bukan ini ya. Spiritual itu kalau saya nih prinsip saya, jadi memperbaiki diri kita, bukan kesaktian sebenarnya. Jadi kita itu mencari jiwa kita. Itu spiritual sebenarnya gitu. Nah, ketika kita sedang berjalan di bidang spiritual, udah pasti kita itu melewati ranah supranatural. Nah, kebanyakan orang itu terjebaknya di ranah supranatural. Maaf ya. Jadi itu udah pasti, orang spiritual itu udah pasti dia itu melewati jalur supranatural. Dalam artian kayak tadi yang dibilang tadi, kita nemuin sosok Ipri, terus minta ini, itu sebenarnya saya itu lagi berjalan di spiritual, cuman kita melewati supranatural itu. Ya alhamdulillah saya nggak terjebak gitu. Kalau kita kena rayuannya, kita kena bujukannya, kita terjebak di sana, gitu. Padahal kalau spiritual itu sebenarnya memperbaiki diri, gitu. Ilmu batiniah lah, ilmu diri kita gitu ya, spiritual. Mungkin begini, kalau mungkin ini versi saya bisa saya artikan, Akang itu kan tinggal di sini tuh di hutan tuh kan dalam rangka mencari ketenangan, dalam mencari ilmu spiritual. Cuman godaannya supranatural itu berupa Ipri tadi, berupa wanita cantik. Kalaupun misalnya Akang sampai tergoda menikahi Ipri tersebut, si spiritnya gagal. Iya, bisa jadi karena kita terjebak di sana. Gitu, terjebak di sana. Kayak gini lah. Ya, maaf ya. Kalau kita di alam supranatural itu, udah pasti kita itu masuk ke ranah, kalau bahasa sekarangnya uka-uka. Gaib gitu ya? Iya, uka-uka. Kalau uka-uka itu bisa aku-aku. Ya, uka-uka aku-aku. Jadi maaf ya, kadang dari sisi pandangan kita, dari sisi itu mudah. Sebenarnya mudah, perwujudannya itu mudah. Kalau di ranah itu gitu. Maaf ya, bukan saya sosokan ataupun mau ini, karena yang saya alamin itu seperti itu. Padahal yang kita cari itu spiritual, bukan supranatural. Gitu. Nah, contoh Kang, tadi kan spiritual sama super itu kan sesuatu yang Akang bedakan ya. Nah, kalau misal contoh yang ada di belakang Akang aja itu gambar Ratu Pantai Selatan, harimau putih sama Prabu Siliwangi, itu termasuknya spirit apa supra? Ya kalau ini ya, ini kalau saya bisa dibilang buat saya spirit. Oh, spirit. Iya, kenapa? Karena ini bisa mendorong diri saya. Mendorongnya dalam artian kita mengenang leluhur kita, kita mengenang, oh inilah welas asihnya Eyang Prabu Siliwangi. Oh inilah sosok Ibu Ratu.
Dalam artian Ibu Ratu itu dengan kebijaksanaannya, dengan kapasitasnya, dia itu menjadi seorang ratu. Ya kenapa kita nggak memiliki jiwa mereka? Spirit berarti. Iya, gitu, menjadi spirit sebenarnya buat saya gitu. Ya, gitu. Pendorong. Berarti kalau siluman ular yang ngajak nikah berarti supra itu mah. Itu mah supranatural kalau menurut Bukan saya. spirit, itu kan cantik Bukan. katanya. Iya, itu masuknya ke alam supranatural, itu godaan buat saya gitu. Oh. Nah, contoh kalau misalkan Akang pernah nggak misalkan sosok dari Ratu Pantai Selatan misalkan berwujud atau istilahnya menampilkan sosok wujudnya ke Akang, itu berarti spirit juga? Ya kalau itu sih tergantung ke pola pikir kita ya. Kembali tergantung ke pola pikir kita. Kadang-kadang maaf kalau kita imajinasinya kuat, karena imajinasi kita itu jadi kayak berwujud. Itu nggak bisa dibilang spirit ya. Itu karena imajinasi kita, keinginan kita yang mendorong kuat. Gitu. Kalau saya sih nggak pernah sebenarnya, kalau saya secara pribadi ya nggak pernah bertemu dengan sosok Ibu Ratu itu. Belum pernah. Belum pernah. Kalau secara saya pribadi, maaf ya, saya nggak bisa mengakui. Tapi kalau secara batin, wangsit, bisikan gitu. ada nggak? Kalau secara itu ya kita sih gitu sempat juga gitu. Kadang-kadang ya kita juga kembali, kata saya juga, kita mau jalannya ke ranah yang mana gitu. Mungkin saya terakhir kan pengen nanya, sebetulnya puncak tertinggi dari spiritual atau supranatural itu apa sih? Ya kalau dibilang gini ya, kalau maaf ya, di kayak gini aja, ada satu ajaran itu kan ada yang disebut, maaf ya, ada yang dibilang lah, bisa dibilang ma'rifatullah dan seperti itu ya, itu ajaran dari suatu ajaran itu ada seperti kesana kan gitu, kayak syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah itu sama, tahapannya itu sama. Sebenarnya kita itu cuman pingin mengenal diri kita. Kalau kita udah mengenal diri kita, udah pasti kita mengetahui siapa yang menciptakan kita. Sebenarnya itu lebih larinya ke bab keyakinan, ya, bukan ke fisik ya, gitu, bukan ke fisik tapi ke ini gitu, ke batiniah, keyakinan. Gitu. Sebenarnya untuk mendapatkan keyakinan itu kan orang berbeda-beda cara ya. Gusti Allah itu kasih bermacam-macam cara gitu. Nah kan kalau mungkin pertanyaan saya kalau misalkan perlu dijawab, kalau enggak apa-apa gitu. Kenapa setiap spiritual itu selalu dikaitkan dengan sosok Ratu Pantai Selatan atau Prabu Siliwangi? Itu korelasinya seperti apa gitu? Yang nggak tahu sih kalau yang lain sih. Ya ini mah nggak versi tahu Akang ya. sendiri aja. Kalau saya aja ya, kalau saya gini, kalau saya gini ya. Jadi karena kita itu mendambakan baik di dalam diri kita ataupun di dalam jiwa saudara-saudara kita itu mendambakan sosok beliau, sosok mereka gitu. Jadi ibarat istri kita nih, seorang istri, gimana dia itu menjadi ratu di dalam rumah tangganya. Gitu. Kita menjadi seorang prabu di dalam rumah tangganya, kayak yang Prabu Siliwangi, silih asa, silih asi, silih asu, kan seperti itu. Dengan belas asihnya dia. Jadi sebenarnya kita mendambakan gitu, dan ingin sebenarnya dalam diri kita itu memiliki sifat-sifat seperti itu sebenarnya gitu. Karena menurut saya, kenapa nggak ada yang salah kan gitu. Kalau kita memiliki sifat mereka itu nggak ada yang salah. Itu buat panutan sih. Kiblatnya berarti. Panutan saya itu. Jadi mungkin kalau istilahnya khususnya di daerah kita di Sunda, mungkin kiblatnya kalau untuk menjadi seorang spiritual ya mungkin mengarahnya tadi itu sifat-sifatnya yang bagus-bagus mengarahnya ke Prabu Siliwangi atau ke Ratu Pantai Selatan gitu mungkin ya. Gini ya, kalau maaf ya, kalau kata saya juga, kita gimana jalurnya ya. Maaf kalau dibilang kiblat ya, kalau dibilang kiblat itu terlalu ini ya, terlalu ekstrim gitu. takutnya takut ada yang iya, benar. ada yang tersinggung gitu ya. Kadang-kadang maaf ya, kita nggak bilang kiblat juga, saya pernah disebut musyrik, kan disebut apa, keluar dari akidah, padahal maaf sampai manapun saya itu tetap kalau dari sisi agama itu ke Islam ya yang diambil. Tapi kita mencari ilmu itu, kita jangan terpaku. Karena yang saya rasakan di alam ini
Gusti Allah itu udah menciptakan ilmu semua gitu. Makanya di sana itu kan ada Iqra ya, ada hadis tersurat dan ada hadis tersirat. Kalau saya sih lebih mencontoh kayak gini, bukan ngiblat ya. Kita kenapa mengagumi sosok Eyang Prabu Siliwangi, sosok Ibu Ratu Kidul ya, sosok Maung Putih, sosok Pak Soekarno ataupun sosok Sunan Kalijaga, ya kita mengagumi apa dedikasi mereka, gitu, gaya hidup mereka, pola pikir mereka, kebaikan-kebaikan mereka gitu. Ya kita nggak bisa meniru mereka aja, minimal kita sedikit aja memiliki gitu sifat-sifat mereka gitu. Kita bukan ngiblat ke mereka, tapi kita memang mendambakan gitu, gitu. Kalau kita ngiblat sih tetap kita ngiblat ke Nabi Muhammad ya. Kalau dari sisi agama, karena kita itu memegang dari sisi agama keislaman. Tapi di dalam Islam juga nggak melarang kok. Kita mengambil ilmu dari mana? Maaf, kalau buat saya nih, kata dibilang anjing itu najis, ya, gitu kan? Ya kalau ilmu dari anjing juga bisa kita ambil. Yang dibilang najis asalkan ilmu gitu, ada manfaat buat kita gitu. Kita ambil dari sifat mereka, dari gaya hidup mereka, asal jangan yang jelek-jeleknya aja. Gitu. Sebenarnya, wah, alam semesta ini ya memang sih benar, dalam pernah disebutkan kan, sebagian menyebutkan air tinta satu lautan itu nggak bisa dipakai buat nulis gitu. Penanya kayu sedunia itu nggak bisa gitu, nggak bakalan cukup gitu kan. Hadis yang tersirat ini gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin tadi yang takutnya pemahaman teman-teman salah, yang maksud kiblat yang saya tanya itu kiblatnya spiritual, bukan kiblat agama ya. Iya. Agama Kan orang-orang itu kan berpikirnya sempit ya. Ketika kita ngobrolin spiritual, udah pasti itu karena udah pasti kadang-kadang ada jurang di sana, ada jurang ya. Soalnya kan selama saya ngeliatin orang-orang spiritual yang saya temuin itu selalu ada sosok Ratu Pantai Selatan, Kang. Jadi mungkin saya di sini karena Kang gaya bicaranya agak beda, jadi saya tanyakan gitu, kenapa kok setiap spiritual harusnya ke sana? Berarti emang yang didambakan itu seorang ibu, kesuciannya, kemurnian sama kasih sayangnya, kasih mungkin. Sayangnya, iya gitu. Mungkin kan orang-orang spirit ya, bukan supra, spirit itu karena mungkin udah ada yang bertemu, ada yang dikasih wasi, langsir atau apa, mungkin saya kurang paham kalau ke sana. Mungkin ada kata-kata terakhir Kang tentang yang kita tadi bahas gitu. Ya kalau buat saya gini ya, ya kita jangan, maaf ya, kita jangan mudah gitu untuk menyalahkan gitu ya seseorang gitu. Sedikit-sedikit musyrik gitu ya. Iya, sedikit-sedikit karena belum tentu gitu. Baik, karena gini, dia berjalan lewat mana, dia berjalan ke manapun gitu, udah pasti dia itu mencari sesuatu gitu, mencari sesuatu. Karena kita tahu satu kebenaran itu dari kesalahan. Nggak mungkin lah kita mendapatkan satu kebenaran itu nggak mendapatkan dulu atau menjalani kesalahan dulu. Jadi kita jangan memponis ya kepada siapapun itu, baik yang berjalan di bidang apapun, berjalan ke jalur manapun, kita udahlah jangan suka menyalahkan orang. Kalau buat saya sih seperti itu. Ya kembali sih silahkanlah, kalau buat saya mah orang mau berpikir tentang saya bagaimana gitu ya, itu kembali ke pola pikirnya masing-masing gitu. Jadi ya saya nggak perlu pengakuan sih sebenarnya. Yang penting ketenangan untuk kita aja gitu. Iya gitu. Dan mungkin terakhir Kang, saya belum tanyakan, kenapa setiap orang spiritual tinggalnya selalu menyendiri di hutan? Itu kenapa? Apakah harusnya seperti itu kah? Kenapa nggak di tempat ramai gitu? Jadi gini, kalau kita itu kan bukan seorang pemberani ya. Kalau seorang pemberani gitu, ya kita pasti tinggal di alam rame. Oh, karena kita penakut, ya. Apa nggak kebalik Kang itu? Enggak, kita penakut sebenarnya. Kalau kita itu kenapa tinggal di hutan, tinggal menyendiri, karena kita merasa takut. Takutnya gitu, karena kejelekan diri kita, takutnya menjelekan orang lain. Oh, iya, bukan takut sama juri gitu ya? Iya, jadi kita itu sebenarnya bahasa Sundanya borangan, lain ludengan gitu. Asli nama gitu. Takutnya kan gitu, kita nggak sanggup melihat apa kehidupan kenyataan yang sekarang kan seperti itu. Sebenarnya kita itu seorang penakut. Makanya kita tinggal menyendiri.
Kadang-kadang kita udah nyiapin diri gini, sebelum kita dikucilkan lebih baik kita mengucilkan. Sebelum kita dibuang lebih baik kita membuang diri duluan gitu. Jadi nggak sakit. Kalau dibuang sama orang lain kan sakit. Buang sendiri. Kalau ngebuang sendiri mah kita nggak sakit. Waduh. Nggak ada yang menyakiti dan nggak ada yang disakiti gitu. Oke, Jadi Kang. kita cari titik aman aja. Oke, Kang, terima kasih. Ini sangat padat sekali ya penjelasan dari Kang Imron ini. Alasan beliau tinggal di hutan ternyata emang dekat dengan keramat siapa tadi saya lupa. Yang Arya Wirabaya. Yang Arya Wirabaya. Mungkin teman-teman biar tidak pernah kita akan explore langsung ke lokasi karena yang Wirabaya ini terkenal sekali dengan kesaktiannya ya. Iya. Jadi yang penonton yang ingin kaya raya mungkin beda judul ini karena kalau datang ke sini itu pulang ini jadi sakti gitu ya. Kalau kebanyakan yang keramat yang lain pulang dari sana kaya raya. Kalau dari sini mungkin kesaktian. Karena ini katanya dulu dari patih dari kerajaan berarti. Ya sih sempat ini sempat dengar gitu. Saya sempat dengar dari obrolan kakek itu katanya kayak panglima. Oh, panglima. Iya, Jadi jadi mungkin dia itu apa dari sisi kekuatan fisiknya, dari sisi kekuatan kadugalannya gitu ya, dari ininya gitu, ilmu kanuragan lah. Kalau dibilang ilmu kanuragan ya. Kalau Oke, nantikan di video selanjutnya kita akan langsung cek lokasi keramat yang mungkin orang tidak banyak yang tahu. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.